Hai teman-teman, jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai melatonin. Tentu teman-teman mengetahui, mengenal melatonin sebagai obat yang membantu tidur kita. Jadi melatonin itu terkenal sebagai chronobiotik yang paling poten. Apa itu chronobiotik? Chronobiotik itu adalah agent yang bisa mempengaruhi fase daripada biologic clock kita. Jadi sebagai contoh, kalau kita berterbangan, atau bukan berterbangan, kita terbang ke the other side of the globe, ke Amerika misalnya. Waktu kita tiba di sana kan pagi, padahal itu seharusnya malam. Kita tidak ngantuk karena terang di sana. Tapi supaya kita bisa tidur, kita memakai melatonin tambahan. Jadi melatonin itu adalah hormon yang dikeluarkan dari kelenjar hipofisa kita dan dikeluarkan pada saat gelap. Karena ini akan merangsang, dengan keluarnya melatonin akan merangsang kita perasaan ngantuk yang membuat kita tertidur, ya. Tapi melatonin ini produksinya akan sangat berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Makanya banyak sekali orang-orang yang usia udah berlanjut itu susah tidur. Tetapi saya di sini mau berbicara mengenai fungsi lain melatonin. Jadi ini lebih tercetus karena kalau kita ingat bersama adalah Donald Trump waktu kena COVID-19 itu diberikan oleh dokter-dokternya suplemen, ya, itu adalah vitamin D3, zinc, dan melatonin. Jadi apa? Kenapa diberikan melatonin? Ternyata mari kita lihat, melatonin itu mempunyai multiple action sebenarnya, ya. Dia sebagai anti-inflamasi, anti-apoptotik, imunomodulator, antioksidan, dan antivirus. Dan terbukti antivirus untuk berbagai macam virus lain. Dan hal inilah yang diterapkan kepada virus corona, ya. Jadi ada penelitian di bulan Juni 2020 oleh peneliti dari University of Texas yang melihat kegunaan melatonin untuk melawan COVID-19. Jadi memang disimpulkan bahwa melatonin itu bisa mengurangi susceptibility, ya, dan severity, berat ringannya, dan juga mortalitas daripada COVID-19. Jadi obat yang lebih relatif gampang kita dapat, tetapi ternyata punya efek yang sangat berguna. Jadi kalau ditanya bagaimana efeknya, tentu terlalu ilmiah, tetapi saya simpulkan bahwa di dalam COVID-19 mortalitas itu dikaitkan dengan cytokine storm, ya. Cytokine storm ini bisa sangat dihambat atau dikurangi efeknya oleh melatonin, pemberian melatonin. Jadi sekali lagi pemberian melatonin itu mengurangi morbiditas dan mortalitas kasus COVID-19. Dan seperti biasa tentu pertanyaannya adalah dosisnya berapa? Dosisnya yang diberikan itu adalah 0,1 sampai 1 miligram per kilo per hari, ya. Tetapi biasanya kita mulai 10 miligram, kemudian naik jadi 20, 30. Mesti diingat bahwa side effect-nya sebenarnya tidak ada, paling-paling cuma drowsiness, kita ngantuk sekali. Nah, ini cocok diberikan kepada kasus-kasus yang berat memang, kasus severe itu, toh pasiennya juga sudah dirawat di rumah sakit. Seperti si Donald Trump itu, diberikanlah tentu dosis tinggi, supaya apa? Supaya malah dia beristirahat, dia tidur, ya. Jadi tidak ada jeleknya. Tapi kalau buat kita yang masih sehat dan tidak dijangkiti penyakit, belum kena COVID, ya untuk pencegahan minum melatonin. Seperti saya sudah minum melatonin sudah 20 tahun, tapi yang saya berikan melatonin itu tentunya untuk membantu saya tidur. Jadi yang saya berikan adalah setiap malam cuma 10 mili. Kalau saya masih susah tidur, saya naikkan jadi 20 mili. Dan ternyata efeknya itu adalah ada efek protektif terhadap COVID-19. Semoga info ini bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.